Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya di SK Talin Channel. Pada video kali ini kita akan membahas tentang reaksi bolak-balik dan kesetimbangan kimia. Ini terdapat pada pokok bahasan kesetimbangan kimia. Tapi sebelum kita lebih jauh membahas tentang kesetimbangan kimia, kita lihat reaksi bolak-balik. Apa itu reaksi bolak-balik? Nah, kita lihat sekarang salah satu contoh reaksi antara timbal 2 sulfat atau PbSO4 bila direaksikan dengan NaI atau natrium iodida. Nah, ini akan membentuk endapan berwarna kuning, yaitu endapannya adalah PbI2. Nah, reaksinya sebagai berikut. Nah, ini PbSO4 tambah dengan 2 NaI menghasilkan PbI2 dan Na2SO4. Kita lihat di sini bahwa PbSO4 berwujud padat, sedangkan NaI berwujud larutan atau berfasa larutan dan menghasilkan endapan PbI2 serta larutan Na2SO4. Nah, PbI2 ini endapan yang berwarna kuning. Nah, sebaliknya, jika padatan PbI2 atau timbal iodida yang berwarna kuning dari hasil reaksi tadi kita reaksikan dengan Na2SO4, maka akan terbentuk kembali endapan putih PbSO4. Kita lihat reaksinya. PbI2 tambah dengan Na2SO4 menghasilkan PbSO4 tambah dengan 2NaI. Nah, ini merupakan reaksi kebalikan dari yang tadi. Kalau tadi PbSO4 tambah 2NaI menjadi PbI2 dan Na2SO4. Nah, maka kedua reaksi tersebut bisa kita tulis dalam satu persamaan reaksi. Nah, yang pertama yang tadi yang kita reaksikan PbSO4 tambah 2NaI menjadi PbI2 tambah dengan Na2SO4. Lalu PbI2 tambah dengan Na2SO4 bisa kembali menjadi PbSO4 dan 2NaI. Makanya di sini tanda panahnya 2. Ini merupakan reaksi bolak-balik. Kalau tadi kan reaksinya satu arah, sekarang reaksinya 2 arah. Nah, ini salah satu contoh dari reaksi dapat balik atau reaksi bolak-balik. Sekarang kita buktikan reaksi antara PbSO4 dengan NaI yang menghasilkan PbI2 dengan Na2SO4 adalah merupakan reaksi yang dapat balik atau reaksi bolak-balik. Nah, di sini sudah disediakan ada PbSO4, NaI, kemudian ada Na2SO4 serta tabung reaksi. Sekarang kita masukkan serbuk PbSO4, kita masukkan ke dalam tabung reaksi. Nah, cukup 2 spatula saja. Nah, sudah dimasukkan. Lalu kita tambahkan dengan NaI. Kita masukkan NaI-nya. Nah, ini terbentuk larutan berwarna kuning. Ini endapan berwarna kuning. Nah, endapannya adalah endapan PbI2 dan larutannya adalah larutan Na2SO4. Nanti kalau kita biarkan yang warna kuning akan mengendap. Nah, sekarang sudah memisah hasil reaksi yang kita campurkan tadi. Ini adalah endapan yang berwarna kuning adalah PbI2 dan cairannya adalah cairan Na2SO4. Sekarang kita buang cairannya. Kita buang cairannya. Nah, ini tinggal PbI2, endapan PbI2. Nah, nanti apakah PbI2 ini akan kembali menjadi PbSO4 apabila ditambah dengan Na2SO4. Jadi kalau nanti berwarna putih berarti kembali menjadi PbSO4. Kita tambahkan. Nah, kita aduk-aduk. Nah, kalau kita amati, ternyata terbentuk endapan berwarna putih. Berarti kembali menjadi semula, kembali menjadi PbSO4. Nah, itulah makanya reaksi antara PbSO4 dengan NaI merupakan reaksi dapat balik.
Nah, ini bukti bahwa reaksi antara PbSO4 dengan NaI merupakan reaksi dapat balik. Sebab PbI2 kalau ditambah kembali dengan Na2SO4 maka akan kembali menjadi berwarna putih seperti semula. Nah, itulah contoh dari reaksi dapat balik. Tidak semua reaksi dapat balik merupakan reaksi kesetimbangan. Karena untuk dapat menjadi suatu reaksi kesetimbangan itu diperlukan persyaratan tertentu, yaitu reaksinya harus bolak-balik dan bersifat dinamis. Nah, salah satu contoh reaksi kesetimbangan adalah Fe3+. Kalau direaksikan dengan SCN- akan menghasilkan FeSCN2+. Nah, ini reaksinya adalah reaksi bolak-balik yang merupakan reaksi kesetimbangan. Nah, Fe3+ ini berwarna kuning, lalu SCN- tak berwarna, sedangkan FeSCN2+ adalah berwarna coklat. Nah, ketika Fe3+ dan SCN- bereaksi, dia membentuk FeSCN2+ yang berwarna coklat kemerahan. Dan FeSCN2+ juga akan kembali membentuk Fe3+ tambah dengan SCN-. Nah, ini merupakan suatu contoh dari reaksi bolak-balik yang juga merupakan reaksi kesetimbangan. Sekarang kita lihat salah satu contoh dari reaksi kesetimbangan. Di sini ada Fe3+ yang berwarna kuning, larutan Fe3+ berwarna kuning. Kemudian ini SCN- yang tidak berwarna. Nah, di sini di tabung reaksi sudah saya masukkan Fe3+-nya ke dalam dua tabung reaksi masing-masing kurang lebih 10 ml. Lalu kita tambahkan dengan SCN-. 2 tetes saja masing-masing. Lalu kita aduk-aduk. Sama, yang satu lagi juga sama, kita aduk-aduk. Nah, terbentuk larutan yang berwarna coklat tua. Nah, ini adalah larutan dari FeSCN2+. Ke dalam salah satu tabung reaksi yang berisi FeSCN2+ ini kita tambahkan lagi dengan SCN-. Sementara yang satu lagi tidak usah ditambah, sebagai pembanding saja. Kita tambah dengan SCN-. Nah, kalau ditambah dengan SCN-, ternyata untuk tabung yang kedua warnanya semakin pekat. Nah, kita lihat warnanya semakin pekat kalau kita bandingkan dengan tabung yang ke-1 yang tidak ditambah dengan SCN- lagi. Nah, sekarang kenapa tabung yang kedua ketika ditambah dengan SCN- warnanya menjadi lebih pekat? Itu artinya Fe3+ masih ada dalam tabung reaksi ini. Nah, ketika ditambah dengan SCN-, maka Fe3+ yang ada di sini bereaksi kembali dengan SCN- membentuk FeSCN2+ yang berwarna coklat. Nah, itu artinya bahwa dalam tabung reaksi ini terjadi kesetimbangan. Fe3+ dengan SCN- bereaksi membentuk FeSCN2+ yang berwarna coklat, dan FeSCN2+ terurai kembali membentuk Fe3+ dan SCN-. Makanya ketika ditambah dengan SCN-, Fe3+ akan bereaksi dan warna akan semakin pekat karena terbentuk FeSCN2+. Coba sekarang kita buktikan sekali lagi pada tabung reaksi yang pertama. Nah, apakah kalau ditambah dengan SCN- ini akan menjadi pekat lagi, menjadi lebih pekat? Kalau menjadi lebih pekat berarti di sini masih ada Fe3+. Dari mana Fe3+-nya? Dari penguraian FeSCN2+ yang sudah terbentuk tadi. Nah, coba sekarang kita buktikan. Nah, maka akan semakin pekat. Nah, terbentuknya FeSCN2+ itu kan kalau ada Fe3+. Nah, makanya di sini terjadilah reaksi kesetimbangan. Nah, sekarang kita lihat apa yang dimaksud dengan reaksi kesetimbangan yang bersifat dinamis. Nah, bersifat dinamis artinya secara mikroskopis, secara molekul, reaksi berlangsung terus-menerus dalam dua arah dengan laju yang sama. Nah, artinya bahwa secara
mikroskopis, perubahan dalam skala mikroskopis atau secara molekuler tidak mungkin teramati oleh mata. Oleh karena itu kita harus menggunakan mikroskop. Nah, contohnya misalnya sekarang di sini A berubah menjadi B dan B kembali berubah menjadi A. Nah, ini dapat diamati secara mikroskopis, jadi tidak mungkin terlihat oleh mata secara kasat mata gitu ya. Nah, kalau kita lihat dalam tabung reaksi dalam wadah ini, A misalkan kita simbolkan dengan bulatan berwarna merah muda dan B berwarna putih. Nah, ini berarti sekarang kita lihat, nah A berubah menjadi B dan B berubah menjadi A, dan ini akan terus berlangsung dalam tabung reaksi. Reaksi ini terus terjadi tapi tidak bisa teramati oleh kita. Coba sekali lagi. Nah, A berubah jadi B, kemudian B kembali menjadi A, dan itu terus akan berlangsung. Kesetimbangan ini akan terus berlangsung. Nah, inilah yang disebut dengan reaksi kesetimbangan yang bersifat. Nah, kalau tadi kita bicara tentang kesetimbangan dinamis, sekarang apa yang dimaksud dengan keadaan setimbang? Nah, keadaan setimbang adalah keadaan di mana laju reaksi pembentukan produk itu sama dengan laju pembentukan reaktannya atau reaksi baliknya. Walaupun secara makroskopis tidak dapat diamati, namun secara mikroskopis keadaan setimbang itu menunjukkan reaksi maju dan reaksi balik yang memiliki kecepatan yang sama. Jadi sekali lagi, keadaan setimbang adalah keadaan di mana laju ke arah produk, biasanya ke arah kanan, sama dengan laju ke arah pereaksi atau ke arah kiri. Nah, sekarang kita ambil salah satu contoh reaksi antara N2O4 yang tak berwarna, gas tak berwarna, berkesetimbangan dengan gas NO2 yang berwarna coklat. Nah, jika sejumlah gas N2O4 dimasukkan ke dalam botol, gas yang semula tidak berwarna perlahan-lahan akan berubah menjadi coklat. Berarti mulai terbentuk NO2. Pada awalnya perubahan tidak tampak, tetapi secara bertahap menjadi semakin coklat. Nah, setelah beberapa saat, warna gas dalam tabung tidak berubah. Pada saat inilah terjadi kesetimbangan. Nah, pada saat setimbang tersebut masih ada gas N2O4. Hal ini dapat dibuktikan dengan mendinginkan tabung tersebut. Nah, pada saat didinginkan, warna coklat malah semakin pekat. Hal ini menunjukkan bahwa gas NO2 yang terbentuk lebih banyak. Jadi, pada saat setimbang, reaksi dan hasil reaksi masih ada dalam sistem tersebut. Sekarang kita lihat keadaan setimbang dalam bentuk grafik. Di sini saya ambil contoh reaksi antara H2 dan I2 berkesetimbangan dengan HI. Nah, pada awalnya H2 dan I2 dalam jumlah yang cukup banyak, kemudian dia bereaksi dan pada awalnya kecepatannya cukup tinggi, tapi dengan semakin lama dengan bertambahnya waktu, maka H2 dan I2 semakin berkurang, maka lajunya juga akan semakin lambat. Nah, pada saat yang bersamaan mulailah terbentuk HI. Nah, HI pada awalnya kecepatannya cukup rendah, lama-kelamaan dengan semakin bertambahnya waktu, HI kecepatannya semakin tinggi. Nah, pada saat itu pula HI yang terbentuk itu akan terurai kembali menjadi H2 dan I2. Nah, sehingga suatu saat kecepatan terbentuknya HI sama dengan kecepatan terbentuknya atau penguraian HI menjadi H2 dan I2. Nah, berarti pembentukan HI ini laju V1 adalah laju pembentukan HI dan V2 adalah laju pembentukan H2 plus I2. Jadi ini laju ke arah kanan dan ini adalah laju ke arah kiri. Dan di sini ada keterangannya. V1 sama dengan laju reaksi ke arah produk ke arah kanan dan V2 adalah laju reaksi ke arah kiri atau ke arah reaktan. Pada saat lajunya sama V1 dan V2, nah inilah yang disebut sebagai keadaan setimbang. Nah, itulah bahasan kita pada kali ini tentang konsep kesetimbangan dinamis serta reaksi bolak-balik. Sampai ketemu pada video
video berikutnya.